Setelah mendapat kabar dari sahabatku Bang Ali Nasa bahwa rombongan dengan armada bis sudah sampai kawasan Nagreg, kami pun bergegas ke arah jalan raya untuk menunggu bis rombongan menjemput kami. Nah, itu bisnya. Langsung simpan carrier ke bagian bagasi. Dan kami pun langsung bergabung dengan sahabat yang sudah pada duduk merenah di dalam bis. Assalamualaikum. Sahabat Adena, perkenalkan, inilah Bang Ali, ketua rombongan tim NASA atau Nanjak Salse. Nah, pagi ini kita beli bala-bala ya Bu namanya. Wih, si paling cimori. Sepanjang perjalanan menuju Dusun Butuh, kami disuguhi pemandangan perkebunan sayuran yang cantik. Namun saat itu cuacanya sedang berkabut. Bayangkan jika cuaca cerah. Beuh, view-nya bakal beledagan, Den. Salah satu kendaraan yang biasa digunakan untuk mengangkut para pendaki dari area parkir bus tadi adalah kolbak ini. Karena lebar jalan yang belum memadai, sehingga kendaraan dengan ukuran besar seperti bus belum bisa masuk ke jalur ini. Inilah gerbang Dusun Butuh. Wow, saya begitu bersemangat. Apa yang sering saya lihat di Instagram sekarang ada di depan mata. Wow, keren kan? Hai. Beli brokoli. Ya, berapa Bu? 12. Setelah melakukan perjalanan berkendara yang cukup memakan waktu, kami pun tiba di Dusun Butuh. Sebelum sampai ke base camp, saya pun membeli kebutuhan logistik, yaitu beberapa jenis sayuran yang tersedia banyak di tempat ini. Jalan menuju base camp cukup menanjak, melewati deretan rumah warga yang begitu cantik dengan aneka warna dan bentuk rumah yang unik khas Dusun Butuh. Inilah base camp Simponi Gunung Sumbing Pia Dusun Butuh Desa Temanggung, Kali Angkrik. Di sini para pendaki berkumpul untuk beristirahat setelah perjalanan jauh, juga sebagai tempat untuk berkemas mempersiapkan segala keperluan pendakian. Basecamp Simponi menjadi salah satu dari deretan rumah ikonik khas Nepal, Panjapa. Selain menjadi tempat utama pengurusan simaksi, di basecamp ini pula para pendaki akan diberi pengarahan tentang peraturan pendakian. Seperti cek logistik atau perbekalan yang dibawa oleh pendaki selama pendakian, cek personil atau jumlah pendaki, serta cek perbekalan yang menghasilkan sampah. Bentar. Oh. Pantas detak jantungku tiba-tiba berdebar. Oh, dan sepertinya ini akan jadi pengalaman takkan terlupakan. Cek Gunung Sumbing, Dusun Butuh, Kali Angkrik. Wow.
Benar-benar memacu adrenalin kan? Wow! Yuhu, akhirnya sampai juga. Masih dengan napas terengah-engah dan perasaan tremor karena sensasi naik ojek gunung tadi, saya langsung bergabung dengan tim untuk mengikuti briefing dari ketua rombongan. Gunung Sumbing kurang sare itulah ya. Hati-hati. Tetap tidak ada yang jago, tidak ada senior junior, anggar KB balatnya CS berat. Sebelum melakukan pendakian, kami berdoa, memohon pada Yang Maha Kuasa, keselamatan dan kelancaran pada pendakian yang akan kami lakukan. Seperti tak ada pilihan, kalau keputusan sudah diambil, apapun kondisi treknya harus bisa dilalui. Trek pertama sudah terasa cukup berat, mungkin karena fisik belum sepenuhnya beradaptasi. Terlihat pelang pos 1 sudah nampak di depan kami. Dan itu menjadi spirit tersendiri agar terus semangat. Langkah demi langkah terus kupacu. Saya semakin bersemangat karena rasa ingin tahu seperti apa pos 1. Setelah dari pos 1 kita akan menuju pos 2, masih melalui tanjakan. Dan perlu kalian ketahui, batu-batu ini konon katanya dari zaman Belanda sudah ada. Dari ketinggian 2167 mdpl pos 1, kita lanjut ke pos 2. Yuk, semangat! Sahabat Adena, kita nanjak sekarang jam 12 siang. Uniknya pendakian Gunung Sumbing Pia Kali Angkrik, kita akan melalui tangga yang rapih ini, dibuat oleh warga. Safety, aman, dan unik. Ini kayak tangga menuju Sky Via atau negeri di atas langit. Keren banget. Kanan kiri kita terdapat pohon petai Cina atau sengon, menambah nuansa sejuk dan rindang pendakian Gunung Sumbing Pia Kali Angkrik. Kalian harus coba. Hai kawan, sahabat Adena Adventure, memperkenalkan pendaki 3 roda, kuat, tahan, terpercaya. Mantap. Keren banget. Ayo Kang, semangat. Effort banget buat pengelola yang sudah membuat tangga kayu ini. Bayangkan kalau tidak ada tangga kayu ini di saat musim hujan. Waduh. Jalannya licin dan membahayakan para pendaki. Salut, thank you pengelola, keren banget. Masih meniti tangga jalan menanjak menuju pos 2. Unik banget, keren banget. Karena sepanjang trek
Jalurnya berupa tangga dari kayu. Dari bawah paduan dari batu, naik ke atas tangga kayu. Keren banget. Setelah melalui trek cukup panjang dari pos 1, akhirnya kita tiba di pos 2 dengan nama Sikretek yang berada di ketinggian 2458 mdpl. Setelah cukup beristirahat, kita pun lanjut menuju pos 3 dan pemandangannya mantap. Trek dari pos 2 tidak berupa tangga seperti sebelumnya karena sudah cukup landai. Kabutnya sudah mulai terbuka dan view jalur 2 ke pos 3 ini keren banget karena banyak bonusnya seperti ini dan juga banyak burung cangkuriling. Mendaki itu harus happy. Woi, mataharinya terbuka, alhamdulillah. Mataharinya terbuka. Kabutnya terbuka sehingga mataharinya bersinar cerah. Secerah hatiku saat ini, ada bunga yang indah. Setelah melalui trek jalan setapak dengan rerumputan dan perdu, kita tiba di jalur air yang kedua. Di sini saya bertemu dengan pendaki yang memakai seragam salah satu toko retail. Dan uniknya, dia sempat menyambut saya dengan ala-ala petugas toko saat kita mau belanja. Waduh, di sini saya lupa membuka mode on pada pengeras suara saya, jadi percakapan kami tidak terekam. Ya. Sahabat Adena Adventure, sekarang kita menemukan saluran air yang kedua melalui bebatuan yang begitu indah. Mungkin jika pas hujan deras ini akan jadi aliran sungai dan di sana ada air terjun. Wih, keren banget. Ini bisa jadi alternatif untuk mengambil air minum di sini. Tapi kita tetap harus menghormati dan menjaga alam agar tetap lestari dan bersih. Hai, sahabat Adena. Di sini ada penanda persimpangan. Barusan kita datang dari Kali Angkrik. Nah, kalau ke sana lewat Basecamp Adipuro. Jadi kalau Basecamp Adipuro sama satu jalur ke Sejati dari sini. Tapi kalau bagi yang turun ke Kali Angkrik adalah lurus ke sebelah kanan. Mantap, penandanya keren. Lanjut. Kita masih melewati jalan setapak. Suasananya berkabut. Sebelah sana jurang, jadi kita harus berhati-hati melalui trek ini. Nampak di depan kita ada beberapa orang pendaki yang berusaha melalui trek berbatu itu. Dan luar biasanya, di antara mereka ada pasangan yang juga membawa balitanya. Tentunya dengan peralatan dan perlengkapan yang safety. Wow, salut banget. Jalur dari pos 2 ke pos 3 memang landai, namun treknya berbatu dan licin, serta bersebelahan dengan lereng terjal. Jadi perlu ekstra hati-hati melalui jalur itu. Setelah berusaha terus berjalan, akhirnya kita tiba di pos 3 yang diberi nama Si Terbang yang berada di ketinggian 2638 mdpl. Di sini nampak beberapa tenda para pendaki sudah berdiri tegak. Sahabat Adena,
Kita sampai di pos 3 pendakian Gunung Sumbing Pia Kaliangkrik. Di sini adalah pos alternatif untuk mendirikan tenda, terutama bagi pendaki yang terlalu sore atau kemalaman. Dan uniknya di sini ada bipak-bipak yang dibuat oleh pengelola untuk dijadikan shelter pada saat kondisi yang tidak memungkinkan seperti sekarang. Seperti ini nih. Sebagian atapnya sudah rusak. Yuk kita coba berteduh. Sudah mulai turun hujan karena kabut. Untungnya di sini ada shelter yang dibuat oleh pengelola dan sangat berguna untuk kondisi darurat bagi para pendaki. Cukup lumayan, tapi jangan pernah membuat tenda di sini. Ini khusus untuk shelter perlindungan sementara. Yuk berlindung. Sahabat Adena, di sana nampak pos 4 mungkin ya, tempat pendirian tenda. Yang menarik bagi saya adalah view dan pemandangannya, lihat. Wih, keren banget. Terdapat tebing-tebing dan savana. Mantap, indah banget. Yuk lanjut. Hai, satu lagi yang menarik di sini ada tempat pembibitan tanaman. Ini adalah bibit-bibit tanaman atau pohon kayu yang nanti akan ditanam di area Gunung Sumbing. Mantap banget. Cuman jenisnya saya nggak tahu ini apa saja. Sahabat Adena, sekarang jam 2:30 atau jam 14.30. Barusan kita melewati pos 3 dan sekarang akan menuju ke pos 4. Cuacanya sudah gelap, berkabut dan hujan. Apalagi melalui jalur ini begitu licin, nanjak, dan kondisinya gelap. Butuh mental, stamina, dan selalu berpikir positif melalui jalur ini. Tapi jangan pernah memaksakan dari pos 3 ke pos 4 melebihi dari jam 3 atau jam 4. Demi keamanan, mending mendirikan tenda di pos. Sambil menunggu teman saya di bawah, tetap semangat. Salam lestari alam Indonesia. Wih, hujannya semakin deras. Makeu, ayo. Tadinya kita berencana akan camp di pos 4. Namun, karena kondisi cuaca sudah tidak memungkinkan dan juga hari sudah semakin senja, akhirnya kita putuskan untuk mendirikan tenda di area camp Adipuro. Beberapa pendaki sudah mendirikan tenda, sementara kita masih mencari tempat untuk mendirikannya. Hujan pun semakin lebat, dan kita pun ikut berteduh di salah satu tenda pendaki yang sudah berdiri. Cerita petualangan Adena untuk part 1 sampai di sini dulu ya. Bagaimana cerita selanjutnya? Lihat di part 2. Tetap semangat dan terus jadi sahabat alam. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.